Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Telik Hukum. Kita masih membicarakan mengenai penggunaan rotator atau strobo dan sirene dalam penggunaan kendaraan-kendaraan yang akhir-akhir ini marak di jalanan yang cukup meresahkan masyarakat. Masih bersama narasumber kita malam ini, Bung Antoni Mekstrada. Bung, ya. Tadi kita bicara sedikit banyak mengenai bagaimana kita sebagai masyarakat bila kita merasa dirugikan kepentingan kita dalam jalanan, kita bisa melapor ke instansi terkait. Nah, pertanyaannya, apabila ada ditemukan anggota masyarakat yang entah sengaja atau tidak sengaja, peduli atau tidak peduli, sadar atau tidak sadar, menghalangi dari iring-iringan kendaraan yang akan menggunakan hak utamanya dan penggunaan jalan itu karena konteks urgensi atau VVIP dan segala macamnya. Apakah anggota masyarakat atau oknum masyarakat itu akan kena sanksi atau akan ditilang segitu? Ya, kalau bicara menghalangi tanpa sengaja, sepertinya saya tidak setuju, Mas Oki. Kenapa? Karena kita bisa sama-sama tahu lah ya, kalau penggunaan lampu strobo atau rotator tersebut kan lumayan menyilaukan mata. Dan tujuannya memang untuk agar masyarakat aware ya soal itu ya. Iya, okay. Dan sirene itu lumayan cukup keras untuk didengar gitu. Saya sebagai pengguna jalan pun kalau mendengarkan sirene berbunyi, damkar, ambulans, bahkan instansi kepolisian yang lagi sedang mengawal atau melakukan pekerjaannya, itu sepertinya nggak mungkin, mustahil kalau nggak bisa dengar gitu, kecuali pengguna jalan tersebut budek lah ya, karena memang didesain untuk itu gitu. Untuk itu memang harus dengar, untuk radius berapa meter tuh harus dengar gitu. Nah, kalau dalam konteks ini saya tidak setuju kalau tanpa sengaja atau tidak sengaja gitu. Tidak peduli mungkin ya. Tidak peduli ya. Kalau saya lebih sepakat kayaknya masyarakat tersebut atau anggota masyarakat tersebut, oknum tersebut tidak peduli. Hukumannya? Tentu ada, sudah diatur dalam undang-undang pasal 287 akan ada sanksi pidana kurungan maksimal 1 bulan dan denda maksimal 250.000. Kembali lagi itu menurut saya terlalu ringan. Kenapa? Karena seperti yang sudah terjadi di Jawa Barat, di Garut, itu ada satu oknum masyarakat yang menghalangi ambulans sehingga menyebabkan si pasien tersebut yang harusnya mendapatkan penanganan secara gawat darurat dan cepat gitu, karena hal tersebut menghilangkan nyawa orang. Itu kan menurut saya satu upah atau pembayaran yang tidak sebanding dengan sanksi yang diterima. Konteks itu tentu jelas akan kait dengan aturan-aturan lain pastinya, bukan hanya undang-undang lalu lintas saja ya kayak gitu. Artinya bisa saja karena konteks itu ditemukan dia hanya tanpa dengan perbuatan yang menghilangkan nyawa orang, artinya aturan yang lain yang bisa dikenakan ke yang bersangkutan gitu ya. Setuju, dengan kesengajaan tadi, dengan kesengajaan menghalang-halangi gitu. Begitu juga dengan mereka yang menggunakan, yang memiliki hak utama tadi, ya akhirnya merugikan orang dan sampai gitu ya, misalkan menghilangkan nyawa, mencelakakan orang, itu juga bukan hanya undang-undang lalu lintas yang dikenakan ke mereka gitu ya. Bahkan ada juga iring-iringan tersebut yang bersifat arogansi ya, itu dapat merusak kendaraan orang lain gitu, dengan sengaja menabrakkan kendaraannya kepada pengguna jalan lain, hanya untuk membuka jalan gitu. Iya. Itu kan merugikan, Mas Oki. Artinya itu bisa dikenakan pasal lain ya, tentu ya? Pengrusakan kendaraan kan. Artinya itu di KUHP berarti kena di pidananya ya. Pidananya masuk. Itu nanti kita akan bisa telusuri lagi, kita buat laporan baru bahwa dia dengan sengaja gitu merusak properti orang lain. Artinya masyarakat mempunyai banyak pilihan ya. Banyak pilihan. Nah, kaitan banyak pilihan, Bung Max, sebagai kesimpulan akhir dari pembicaraan kita malam ini, apa yang bisa kita tarik dan apa yang bisa kita simpulkan sehingga kita bisa mencari jalan tengah dari dua aturan yang dalam tanda kutip sedikit kontradiksi dengan kepentingan mereka yang memiliki hak utama dan kepentingan masyarakat yang merasa dirugikan. Apa yang harus kita lakukan di sini? Saya memberikan saran dan kesimpulan kepada penegak hukum lah ya. Artinya undang-undang tersebut coba dikaji ulang. Artinya apakah undang-undang tersebut bisa diberdayakan atau dipergunakan di masyarakat umum, termasuk yang tadi terkait penjualan, terkait pemasangan. Berikanlah aturan untuk membuat itu supaya artinya undang-undang tersebut tidak hanya dilaksanakan di muara,
tapi di hilir juga. Hilir Artinya dari mana sumber tersebut diperoleh. Nah di situ harus diatur juga. Dibuatkan aturan main. Ya karena Sehingga ini adalah sebuah aturan khusus yang juga seharusnya mengikat banyak karena ada sedikit ada pembatasan di hilirnya gitu. Betul. Ya. Sehingga aturan main tersebut dapat memperkecil lah, mempersempit gerak daripada masyarakat atau oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab menggunakan fasilitas utama hanya untuk kepentingan pribadi. Itu kesimpulannya adalah kembalikanlah SOP yang benar, kembalikanlah kepada undang-undang yang sudah ada, aturan main yang berlaku, dan kepada seluruh masyarakat pengguna jalan umum, taatilah aturan rambu-rambu lalu lintas dan pelajarilah proaktif mempelajari aturan tersebut. Jangan hanya bisa menyalahkan orang lain, jangan hanya bisa membebankan itu kepada negara, tapi kita juga sebagai masyarakat memiliki hak yang sama, memiliki kewajiban yang sama untuk mempelajari hak-hak dan aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang dan aturan di jalan. Karena jalan adalah hak semua orang, hak milik kita bersama, tapi pergunakan itu dengan baik, manfaatkan itu dengan baik, dan pilahlah atau bedakanlah antara hak umum dan hak utama. Oke. Terima kasih Bu Max. Semoga perbincangan kita malam ini bermanfaat bagi masyarakat dan masyarakat siapapun yang merasa memiliki hak utama, masyarakat umum lainnya pun juga bisa lebih bijak dalam mengadopsi aturan-aturan yang ada dan menerapkannya dalam keseharian mereka dalam penggunaan jalan raya. Terima kasih Bu Max. Terima kasih Mas Ogi. Dan pemirsa, demikian pembicaraan kita malam ini dalam Trik Hukum. Semoga bermanfaat. Saya Oki atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. NTV, sahabat kita.